Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit atau mempresentasikan sedikit sebuah pokok permasalahan yang mana bertemakan kritik terhadap teori dekonstruksi Derrida. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya istilah dekonstruksi ini dipopulerkan oleh Jacques Derrida. Pemikiran Derrida berkaitan dengan masalah bahasa, yaitu dekonstruksi strukturalisme, juga isu-isu perdamaian dan keadilan yang universal, yang hanya menerima satu bentuk keadilan yang selalu dielu-elukan bangsa barat. Menurut pandangan strukturalisme, bahwa bahasa mempunyai makna yang stabil dan pasti. Yang ditamakan bahasa adalah aturan, sedangkan keberagaman bahasa tidak diperlukan lagi. Nah, cara berpikir seperti inilah yang ditentang oleh Jacques Derrida. Baik, kita lanjut. Bahasa dan makna menurut kaum strukturalis. Strukturalisme merupakan aliran pemikiran yang berkembang di awal abad 20. Istilah struktur pada awalnya dikenal dalam ilmu alam, misalnya struktur alam, struktur tubuh, struktur kimia, dan lain-lain. Nah, jadi di awal abad 20 inilah strukturalisme mulai dikenal, mulai berkembang. Nah, pada awalnya strukturalisme ini mengajarkan tentang ilmu alam, yaitu struktur yang di dalamnya itu struktur alam, struktur tubuh, struktur kimia, dan lain-lain. Namun bukan hanya itu. Dengan perkembangan yang selanjutnya, strukturalisme juga dikenal dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Nah, ada beberapa tokoh yang menganut paham strukturalisme, diantaranya Emil Durkheim dalam ilmu sosiologi, Karl Marx dalam ilmu budaya, Sigmund Freud dalam ilmu psikologi. Nah, itu. Jadi kita lanjut ke metode dan teori dekonstruksi. Penerapan dekonstruksi yang dilakukan Derrida yaitu menitik beratkan pada hal-hal kecil. Hal ini sangat berbeda dengan strukturalisme dan filsafat barat yang fokus pada pusat logosentrim. Nah, salah satu contoh dari pemikiran Derrida tentang logosentrim yaitu teater kekejaman. Teater kekejaman. Konsep ini dia bandingkan dengan teater tradisional yang didominasi oleh logika berpikir representasional. Nah, apa yang terjadi di pentas mewakili apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Suatu teater akan diperankan oleh beberapa pemeran, baik pemeran utama, pemeran tambahan, dan yang paling terpenting adalah skenario dan sutradara. Pertunjukan di pentas menurut pandangan strukturalis merupakan gambaran kehidupan yang nyata. Hal ini ditentang oleh Derrida, di mana lakon yang diperankan para pemain tidak secara otomatis mempresentasikan kehidupan di masyarakat. Apa yang terjadi di pentas hanyalah keinginan pemesanan atau penulis naskah sutradara, belum tentu sama kenyataannya di masyarakat. Derrida menginginkan timbul suatu pentas di mana panggung tidak dikuasai oleh sutradara, tetapi aktor bebas memerankan keinginannya tanpa ada yang mengaturnya. Jadi seperti ini. Derrida itu menginginkan seperti ini. Seperti misalnya ada sebuah pentas di atas panggung. Nah, pemikiran Derrida menginginkan bahwa aktor yang bermain di atas panggung tersebut bukan seolah-olah hanya mengikuti aturan dari sutradara, tetapi dia ingin bergerak sesuai dengan keinginannya sendiri, agar supaya dia tidak merasa diperbudak. Nah, seperti itu. Agar supaya dia juga bebas dengan pergerakannya yang bagaimana, pemikirannya yang bagaimana. Nah, dia menginginkan seperti itu. Derrida menginginkan seperti itu. Sehingga semua masyarakat menjadi penulis yang merdeka. Nah, manusia diharapkan selalu menciptakan inovasi baru yang selalu mempermasalahkan kebenaran. Kebenaran tidak harus dibatasi dalam kebenaran tunggal, umum, dan universal, melainkan bersifat plural, partikular, dan relatif. Nah, oleh karena itu, kita masuk terhadap kritik terhadap teori dekonstruksi. Dari uraian di atas terlihat bagaimana Derrida menghancurkan pandangan yang mengagung-agungkan logos dan pusat pada masyarakat modern. Modernisme yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah kehidupan manusia ternyata dalam praktiknya gagal, tidak berhasil seperti yang diharapkan. Derrida berhasil membunuh mitos sekaligus menguburkan logos. Maksudnya
maksudnya begini, berhasil membunuh mitos sekaligus menguburkan logos. Nah, jadi maksudnya itu begini, dia menginginkan bahwasannya orang-orang yang berperan tadi itu tidak hanya mempercayai saja, tidak hanya berpegang saja terhadap sutradara, tetapi biarkanlah dia yang bergerak sesuai keinginannya sendiri, agar supaya dia menimbulkan pemikiran-pemikiran yang baru. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, dekonstruksi yang dipopulerkan Derrida menjadi suatu metode sekaligus teori kritis. Derrida menjungkir-balikan pandangan positifisme dan kebudayaan modern yang mengagung-agungkan filsafat dan logos, terlebih terhadap penganut strukturalisme yang menganggap manusia tunduk terhadap sistem atau struktur yang ada. Nah, Derrida mengkritik pandangan strukturalisme dan ingin membebaskan masyarakat dari perbudakan logosentrik. Nah, jadi itu, Derrida menginginkan jangan kita ini seolah-olah diperbudak, jangan kita ini seolah-olah diatur, padahal kita ini juga bisa ingin bergerak bebas, bergerak dengan pemikirannya kita sendiri. Nah, mungkin seperti itu saja yang sempat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.